Berikan pada waktu itu pelayanan berjalan sampai saat ini. Puji Tuhan kita. Haleluya, mari kita beri kemuliaan dan dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Lagu ini saya ingat lagi berulang pertemuan. Lagu ini memang tambah oleh ada pemuda kata-kata bisa tambahkan. Lagu ini sangat bagus,
saya pikir bagaimana pergumulan awalnya memulai gereja ini, kita naik turun hari Manokwari ini, kota Injil ini, Pak Naso, Nando. Tidak, iman kalau tidak bekerja sama dengan perbuatan, iman itu tidak sempurna. Banyak orang Kristen, orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang berdiri bisa menguasai firman Allah, tapi masalah perbuatan itu kadang-kadang kurang. Ya. Jadi kita ini adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca dan dilihat oleh semua orang. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dalam menjaga sikap dan perilaku hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi mereka atau menjadi buah bibir mulut. Ini firman Tuhan tidak akan masuk kalau engkau jadi batu sandungan. Engkau bicara firman model apapun, orang tidak akan percaya. Bagaimana supaya kita menjadi garam bagi dunia ini? Bagaimana supaya kita menjadi garam bagi istri, bagi anak-anak, bagi tetangga, bagi sesama kita? Sehingga nama Tuhan, ya, jangan sampai nama Tuhan tercoret karena perbuatan kita. Apa nilai lebih dari garam? Sehingga Alkitab menggunakan kata ini untuk menghiaskan kehidupan orang percaya. Kalau kita baca di dalam Imamat pasal 2, apa yang dikatakan? Matius mengatakan di dalam firman Tuhan di dalam perjanjian baru ini, tapi itu sudah disampaikan di dalam imamat bagi bangsa Israel. Ya. Imamat pasal 2 ayat yang ke-13. Mengenai korban sajian. Dan ayat 13, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Ya. Mengapa setiap korban sajian perlu dibubuhi garam? Garam perlu ditambahkan di setiap korban sajian supaya menghasilkan bau yang harum dan sedap. Ya. Dan kita tahu bahwa persembahan yang harum menyenangkan hati Tuhan. Ya, tadi anak-anak minggu ya, luar biasa. Aku terus kembangkan talenta itu. Ya. Jadi Tuhan menghendaki agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Coba salah satu baca Roma 12, itu ayat yang selalu kita baca. Tapi kadang-kadang kita tidak terlalu merenungkan itu dengan baik. Ya. Kadang-kadang sebagai orang Kristen hanya bisa menjadi rutinitas dalam datang pergi. Tapi untuk mempraktikkan firman ini agak susah. Roma 12 ayat pertama dan yang kedua. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Bapak Ibu jemaat
yang Tuhan Yesus kasihi sebagai pemuda dan pemudi. Kadang-kadang orang menganggap kita melayani Tuhan itu biasa. Tapi saya mau katakan itu cukup berat. Kenapa saya katakan cukup berat? Karena kita menghadapi berbagai macam watak manusia. Yang bisa merubah itu asalkan engkau dan saya mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan Anda dan saya, Dia yang memberikan visi dan misi, Dia yang memberikan pengetahuan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, supaya kita mampu menerobos, menggarami dunia ini. Penginjilan belum selesai. Memang benar, penginjilan belum selesai. Saya percaya penginjilan ini nanti sampai Tuhan datang baru bisa selesai. Karena saya bisa lihat dan saya bisa renungkan bagaimana kota Injil ini. Bagaimana kota Injil yang begitu dipamerkan bahwa kota Injil, tapi kejahatan makin bertambah. Bagaimana supaya kita menjadi garam bagi orang-orang tersebut? Ya. Taruh di bawah lantai baru menyala ke atas itu bagaimana? Ya, mungkin. Dalam bisa dapat stroke. Ya. Siapa yang selalu senang dengan kegelapan? Saya percaya kita yang ada di sini tidak mau kegelapan, kita mau hidup di dalam terang. Kalau mau hidup di dalam terang itu sudah, tinggalkan kegelapan, tinggalkan kejahatan, tinggalkan gosip dan lain sebagainya dalam hidup ini sudah. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya bisa menjadi garam dan menjadi terang. Berbicara tentang terang yang menjadi saksi pertama yang diutus Allah ke dalam dunia ini, yaitu Yohanes, sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Ya. Saya yang berbicara mungkin 1-2 tahun ke depan atau berapa tahun atau saya tidak tahu. Kita semua ini untuk masalah mati semua ini tanda tanya. Jadi kita berdoa sisa hidup yang ada ini, kita berusaha menjadi terang, menjadi garam, supaya perbuatan saudara dan saya yang baik sesuai dengan ayat yang ke-16 itu, ya, perbuatan baik itu ya bisa memuliakan Tuhan. Lalu siapakah terang sesungguhnya itu? Itu ada di Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Orang-orang yang hidup di dalam dunia ini yang tidak mengenal Dia itu yang selalu melakukan kejahatan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang menerima Yesus. Disitulah Anda dan saya diberikan kuasa. Itulah sebabnya saya mau katakan setiap orang yang sudah masuk di dalam air baptisan itu modal untuk ke surga dengan sangat luar biasa. Tetapi kalau engkau salah gunakan di atas bumi ini, engkau akan menyesal besar. Itulah sebabnya Roh Kudus yang ada pada diri Bapak, Ibu, Saudara, jaga dia baik-baik. Timotius katakan, pelihara harta yang indah. Siapa yang punya harta yang indah di rumah atau uang yang banyak, ini tidak mungkin membiarkan, pasti jaga. Roh Kudus adalah satu-satunya yang sangat luar biasa dari Allah bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita ini hanya sementara. Kita ini pedagang, kita ini perantau semua. Saya dengar komentar baru-baru yang masalah itu, komentar mau usir orang, seluruh orang biak dari kota ini karena ini berbunyi. Saya dalam hati saya berbunyi.
Itu sebut Nathan saya. Yaitu Yesus Kristus satu-satunya manusia yang mengatakan, ya, Yesus datang menjelma menjadi manusia dan satu-satunya manusia yang mengatakan, aku adalah terang dunia. Tidak ada seorang yang bisa katakan bahasa itu. Ya. Kebenaran ini hanya Yesus Kristus yang katakan, aku adalah terang dunia. Secara konkret kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Ya. Saya tidak pakai bahasa-bahasa saya banyak, tapi saya mau bawa kebenaran ini supaya kita meminta sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-12 dan Yohanes 9 ayat yang ke-5. Yesus adalah terang dunia. Ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini Yesus tawar saja. Siapa yang mengikut Yesus? Siapa yang hidup di dalam terang? Ya, barang siapa mengikuti aku. Ini tawaran. Mau atau tidak mau. Tapi sebagai orang yang percaya mau menikmati surga, harus mengikuti jalan ini. Jadi sendiri katakan, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ibu bersyukur karena kita boleh terima terang itu dengan penuh sukacita. Yohanes 9 ayat 3 di sana dikatakan, ya, selama aku dalam dunia, aku telah terang dunia. Selama dia ada dalam dunia ini, dia akan katakan. Sebagai kesimpulan yang singkat dan menjadi ayat terakhir dari kehidupan, dua bagian ini, hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah seperti korban sajian dibubuhi garam, suatu kehidupan yang berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Itulah sebabnya, mari kita lihat ayat yang terakhir, Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 8, 9 dan 13. Hidup sebagai anak-anak terang. Saya fokus untuk terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau sudah ada di dalam terang, sudah tinggalkan kehidupan yang lama, jangan kembali lagi. Itu Anda dan saya, kita cari masalah dengan Tuhan. Ya. Tuhan itu kita tidak bermain dengan Tuhan. Jangan sesat. Galatia bilang jangan sesat, Allah tidak dipermainkan. Ayat 9 katakan, karena terang hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ada 3 bagian. Ayat 13 katakan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau punya latar belakang, punya kekurangan dan keterbatasan. Mungkin tidak Anda buka terhadap orang lain semua. Tapi bagaimana supaya Anda dan saya kita buka di hadapan Tuhan, menyerahkan semua itu kepada Tuhan, lalu berdoa supaya Tuhan mengampuni kita dan kita menjadi garam bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Karena nanti akan nampak semuanya di dalam pengadilan. Itu yang Ibrani 9 ayat 27 katakan, ya, manusia hanya ditetapkan mati satu kali, sesudah itu akan dihakimi.
Itu yang harus kita jaga untuk takut kita. Mari kita berdoa. Minta kesediaan dari Ibu Mida untuk berdoa untuk firman Tuhan.